Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Apakah adik-adik tahu pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu sebaliknya. Perlu adik-adik ketahui, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita ketahui simbol dari sila kedua Pancasila. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Jawabannya, simbol sila kedua Pancasila berbentuk rantai yang terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan mata rantai berbentuk lingkaran. Keduanya saling terkaitan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Jawabannya, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Lalu, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Dengan demikian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang perlu bersatu dan saling membantu. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Artinya, kita harus saling membantu dan berlaku adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, dan agama. Kemudian, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, ya. Antara Pak Made dan Pak Tony, meskipun pekerjaan mereka berbeda, Pak Tony dan Pak Made tidak pernah merasa bahwa pekerjaan mereka lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Kegiatan selanjutnya, marilah kita tuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kemudian, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Dan yang terakhir, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Yang kedua, apabila di lingkungan rumah, yaitu mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kemudian, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian, saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan. Yang ketiga, apabila di lingkungan masyarakat, contoh sikapnya adalah berlaku sopan kepada orang lain, membantu korban bencana alam,
Dan yang terakhir, memberi sedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya, kakak akan bercerita sedikit nih. Dengarkan baik-baik ya. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan oleh Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Berdasarkan cerita tersebut, marilah kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Jawabannya, Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Jawabannya, Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan oleh Dadu. Lalu, pertanyaan yang ketiga, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan oleh Dadu? Jelaskan. Jawabannya, tidak setuju. Apa yang dilakukan oleh Dadu? Kita tidak boleh mengejek dan mentertawakan teman lain. Kemudian, pertanyaan yang keempat, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Jawabannya, mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.